Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ayyuhat tullab wa thalibat. Pada kesempatan kali ini kita akan memahami tentang kisi-kisi dan bentuk soal di soal PAS semester ganjil atau semester 1 tahun 2021-2022. Tolong disimak baik-baik. Di sini Ustaz akan menjelaskan singkat tentang kisi-kisi dan bentuk soalnya ya. Tentang bentuk soalnya. Nah, ini dia. Kisi-kisinya ini ya, di sini kisi-kisi terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama tentang istimak. Istimak ya, yaitu mendengar. Kemudian yang kedua tentang kalam, yaitu percakapan. Kemudian yang ketiga qiraah, membaca. Kemudian keempat kitabah. Ya, termasuk kitabah ini juga termasuk tentang kaidah nahwu dan sharaf ya, kaidah lugawiyah juga. Ini kisi-kisinya akan disimak ya, ini kisi-kisinya. Kemudian yang berikutnya soalnya nanti terdiri dari dua jenis. Pertama, soal pilihan ganda terdiri dari 25 soal. Kemudian soal benar salah terdiri dari 5 soal. Untuk soal benar salah nanti buat soalnya seperti ini ya. Hadhil ibarah sahih au khata'. Ya. Jika ada kalimat soal seperti ini berarti itu soal benar atau salah. Pilih di antara dua jawaban tersebut. Nah, ini masuk ke bagian kisi-kisi pertama, yaitu bagian istimak. Untuk yang istimak ini ada judul teks, yaitu Kaifa Tanal Islamu Bisihah. Ini ada di pertemuan ke-1. Kemudian ada juga teks tentang Az-Zawaju fil Islam. Ini ada di pertemuan ke-13. Silakan kalian buka pertemuan ke-1 dan pertemuan ke-13 untuk kategori yang istimak. Kemudian untuk bentuk soalnya seperti apa? Ini bentuk soalnya salah satunya adalah tentang ini ya. Ada mudhot, ini maksudnya adalah menyebutkan lawan kata. Ingat, jika ada kata mudhot berarti lawan kata. Bila muradif maka dia adalah makna atau persamaan kata. Kemudian istimasi, di bagian istimak juga di sini bentuk soalnya makna. Kalau makna berarti arti kata ya, arti kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian bentuk kedua, bentuk selanjutnya ini adalah hadir ibarah munasibah binas. Ini adalah contoh soal untuk ya kalimat yang benar sesuai teks yang ada. Nanti teksnya sudah usah cantumkan di atas soal. Jadi tidak usah khawatir ya. Tapi juga boleh buka bukunya karena model soalnya adalah open book. Masih di SMA juga, ini ada bentuk sama dan tanawalu al-maridu katsiron. Ini juga bentuk soal untuk yang bagian menjelaskan isi teks atau menyimpulkan isi teks, yaitu ada soal, nanti jawabannya kalian cari di teks yang sudah ada. Masuk bagian kedua yaitu kalam, yaitu percakapan. Lokasinya di mana saja? Ya, nanti ada percakapan di pertemuan ke-8. Judul percakapannya Kaifa taqdi al-utlah. Dan ada juga di pertemuan ke-14. Judul teksnya Alaika bidatid. Ini ada untuk bagian kedua yaitu kalam. Ini bentuk soalnya ya. Bentuk soal untuk menyusun kalimat seperti contoh yang ada. Ciri-cirinya ada kata al-misalu i'taqada tumaris aryabah. Seperti ini contoh soal menyusun kalimat seperti contoh yang ada. Nanti contohnya sudah bisa cantumkan di soal tersebut. Kemudian bentuk soal berikutnya mengidentifikasi kalimat yang benar sesuai dengan teks. Yaitu ada contoh teks yang ada. Kemudian ada mada yaf'alu al-abu wal ummu qabla qadail utlah. Kemudian masuk bagian ketiga yaitu qiraah. Lokasinya di mana saja? Ada di pertemuan keempat, nanti ada judul teks as-sihah bainal madhi wal hadir. Kemudian pertemuan ke-10 ada teks yang berjudul Anwa'ut Tarwih. Ingat di pertemuan keempat dan ke-10. Bentuk soalnya, ini ada menyebutkan bentuk jamak. Ciri-cirinya ada kata jam'u al-kalimah. Ingat, jam'u berarti bentuk jamak. Bentuk jamaknya apa? Pilih di antara salah satu jawaban yang benar. Masuk ke bagian terakhir ya, kitabah. Itu
ada di pertemuan ke-12 dan pertemuan ke-15 dan juga pertemuan ke-11. Bentuk soalnya ya ini ada ratib al-kalimah. Ini maksudnya menyusun kata menjadi kalimat sempurna. Ratib al-kalimah hatta takuna jumlatan mufidatan. Ya. Ada suatu kata, kalimat tapi acak-acakan. Kalian susun supaya menjadi kalimat baik dan benar. Kemudian bentuk soal berikutnya mengidentifikasi contoh fi'il sesuai asli mujarad. Ini contoh soalnya ada kata-kata misalumin titik-titik. Berarti itu adalah contoh mengidentifikasi contoh ya, dari suatu kaidah nahwu atau shorof. Nah, kalau ini tentang menerjemahkan ya, ada kata tarjim. Menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Kemudian bentuk soal yang terakhir juga menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab atau bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin ini dari saya syukran jazilan ma'alai ihtimamikum. Makum an-najah fi hadal imtihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.